Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas masa pra-aksara zaman Neolitikum. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Zaman Batu Muda dan persebaran peninggalannya di Nusantara. Berikut ini adalah pembabakan pra-aksara berdasarkan peralatan hidup yang digunakan. Zaman Batu terbagi menjadi Batu Tua, Batu Tengah, Batu Muda, dan Batu Besar. Zaman Logam terbagi menjadi zaman Besi, Perunggu, dan Tembaga. Berikut ini adalah pembabakan pra-aksara berdasarkan peralatan hidup yang digunakan. Zaman Batu terbagi menjadi Batu Tua, Batu Tengah, Batu Muda, dan Batu Besar. Zaman Logam terbagi menjadi zaman Besi, Perunggu, dan Tembaga. Pengertian zaman Batu Muda. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah periodisasi pada masa pra-aksara ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini, dapat dikatakan telah terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab, pada zaman Neolitikum, terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau barter, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana dan membuat kerajinan. Zaman Neolitikum mencakup ruang dan waktu yang singkat jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Tapi, zaman Neolitikum adalah zaman kemajuan yang cepat. Peralatan Neolitikum, walaupun masih berupa batu, tulang, dan kayu, sering sangat indah dan halus, terutama mata panah dan kapak batu dengan bilah potong yang tajam. Manusia kitchen middle mulai membuat gerabah terutama untuk alat masak, dan mereka mulai memelihara anjing. Pengetahuan tentang zaman Neolitikum berasal tidak hanya dari berbagai hal yang terkubur di dalam tanah, seperti di goa-goa Paleolitikum, tetapi juga berasal dari sisa-sisa yang ditemukan di dekat atau di atas permukaan tanah, atau dalam gundukan sampah dan tempat-tempat pemakaman. Di sepanjang pantai Baltik terdapat gundukan tulang dan cangkang yang menunjukkan tempat itu sebenarnya adalah tempat tinggal manusia kuno kitchen middle. Ini kadang-kadang panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 2 hingga 300 kaki dan tinggi 10 kaki. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik karena pembangunan gubuk di atas danau dan monumen batu yang memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar, mereka telah melewati tahap liar menuju barbarisme. Alat-alat yang dihasilkan di zaman ini adalah kapak persegi, misalnya beliung, pacul, dan torah yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kapak batu atau kapak persegi berleher dari Minahasa. Riasan berupa gelang dan kalung dari batu indah ditemukan di Jawa. Pakaian dari kulit kayu, tembikar atau perut belanga ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Melolo atau Sunda. Pada zaman ini, telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia Proto-Melayu yang hidup pada 2000 tahun sebelum Masehi, seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa. Kebudayaan Neolitikum juga hidup di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan di kepulauan Siprus dan Crete. Bahkan, di Nusantara pun ada kebudayaan Neolitikum. Seluruh lembah Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini tradisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. Perubahan dari food gathering ke food producing. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Peninggalan kebudayaan zaman Batu Muda. 1. Kapak persegi.
Kapak persegi adalah kapak yang berbentuk memanjang dengan penampilan lintangnya berbentuk persegi panjang atau trapesium. Kapak ini kebanyakan terbuat dari batu akik yang kuat atau kalsedon. Pemberian nama kapak persegi ini berasal dari Van Heine Galderen. 2. Kapak lonjong. Kapak lonjong adalah kapak yang penampakannya berbentuk lonjong atau bulat telur. Pada ujungnya, yang lancip ditempatkan tangkai, kemudian diikat menyiku. Bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah batu kali yang berwarna kehitaman. 3. Alat serpi. Alat serpi dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga, trapesium, atau setengah bulat. Perhiasan Neolitikum berupa gelang dibuat dari batu mulia. Benda tersebut banyak ditemukan di Tasikmalaya, Cirebon, dan Bandung. Jenis perhiasan itu antara lain gelang, kalung, manik-manik, dan anting-anting. Bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah batu-batu indah seperti agat, kalsedon, dan jaspis. 5. Gerabah. Di zaman bercocok tanam, manusia sudah dapat membuat benda-benda dari tanah liat yang dibakar, disebut tembikar atau gerabah. Gerabah hanya dibuat dengan tangan tanpa bantuan roda pemutar seperti sekarang. Jenis benda yang dibuat dari tanah liat ini antara lain kendi, mangkuk, periuk belanga, dan manik-manik. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Kapak persegi berbentuk persegi dengan fungsi yang sama dengan cangkul untuk kegiatan persawahan. Mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah kedua sisinya untuk berburu. Demikian bahasan mengenai zaman Neolitikum di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam bahasan sejarah yang lain. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.